Martin. Ya, Kang Ridwan. Untuk hari pertama ini kita akan ke tempat wisata namanya Balong. Itu kafe, pemandangannya gunung. Ya, kan? See me, the smoke rises off of the pavement. I'm off like a bandit, the white whale you're chasing. You're stuck in a western, I'm in the 3000. Your horse is in neon, can't catch me cause I'm sublime, get your ticket, wait in line. You can't see all the speed, all this. Lights, camera, action. If you blink, baby, then I'm gone. Yeah. Chain reaction. It's the way that you can get me on. Selamat datang warganet. Perkenalkan saya Barza Martin. Ini episode pertama. Saya punya playlist inspeksi. Ini kiranya secara sederhana saya akan mulai berkunjung lagi dengan beberapa kolega, teman, sahabat yang mereka mendedikasikan hidup berkecimpung di ranah seni budaya khususnya. Untuk episode pertama ini saya menginspeksi sahabat karib. Dia profil sederhananya seorang novelis. Nanti kita berkenalan langsung. Selamat sore Akang Ridwan Malik. Sore Kang Martin. Ini kita audionya biar lebih enak, direkam pakai HP aja. Iya, nggak apa-apa. Ini udah pernah kesini, ini indah sekali ini. Di mana? Ini Di Balong mana ini? Cafe, ada di kaki gunung Guntur. Guntur ya. Ini di Garut ternyata banyak tempat-tempat indah seperti ini. Baru pertama kali. Kan Kang Ridwan ini saya dengar berada di pesisir pantai. Pesisir pantai. Sekarang main ke gunung. Anak pantai main ke gunung. Jadi anak gunung kita. Tapi tiris, dingin. Nggak apa-apa. Enjoy aja sambil ngopi. Sebat. Kang Ridwan, Yuk. saya itu kaget nih ya. Ada sosok anak muda di bawah 30 tahun sudah punya prestasi luar biasa dari Garut. Saya dengar Kang Ridwan Malik ini masuk program Emerging Ubud Writer Reader Festival. Emerging Writers. Oh salah saya. Emerging Writers, Ubud Writers and Reader Festival. Nah, kira-kira sebelum ngobrol ke situ, ini saya pengen tahu Kang Ridwan Malik ini siapa, dari mana, dan seperti apa kesehariannya. Mulai? Mulai aja, gaskeun. Apa ya? Kalau ditanya bio mungkin ya. Ya, saya Ridwan Malik, tadi udah dikenalin. Asalnya dari selatan, dari Cikelet kan? Dari Cikelet, anak pantai. Terus kalau nggak tahu Cikelet ya tetangganya Pamengpeuk lah. Biasanya lebih populer Pamengpeuk. Terus sekarang kegiatan sehari-hari sedang dan masih dan akan terus menulis. Kalau sekarang sih bulan-bulan ini sedang persiapan nulis novel kedua. Oke. Tapi di sela-sela nulis itu ngurus penerbit juga, aktif ngurus penerbit. Sebentar dulu ya. Akang Dede, Kang videografer, tolong bantu
pakai HP direkam close up. Jadi pas ngomong Kang Ridwan Malik ini biar terlihat ganteng di kamera, diambil dari angle samping langsung ke wajahnya. Nah, itu. Kalau saya mah boleh juga sih. Jadi nanti Kang Dede geser ke sini, geser ke sana. Ya, seestetisnya Kang Dede. Nah, tadi udah disebutin sebentar bahwa Kang Ridwan Malik ini ternyata asli turunan Kidul, Garut, Turki. yang memang kebiasaannya menulis dan punya penerbit. Penerbit apa namanya tuh? Malire. Malire itu artinya apa sih? Malire itu kan dia kata bahasa Sunda ya. Malire itu kayak memperhatikan atau menengok lah gitu ya. Jadi ya tujuannya si penerbit ini tuh inginnya gitu memelihara atau memerhatikan atau menengok khususnya dunia sastra yang ada di Garut lah gitu. Ya sekaligus juga merekam dan mendokumentasikan gitu dalam bentuk buku ya tentunya buku sih karena penerbit buku kan. Oke. Nah, saya pengen tahu lebih dalam personalnya Kang Ridwan Malik. Kang Ridwan Malik ini usia berapa? Aduh, sensitif ditanya usia. Gak apa-apa lah, karena biar ini nanti tahu pemirsa warganet. Ya, saya lahir tahun 95. Ya dihitung aja lah. Oke. 2025 itu berapa tahun? 95. Sudah menikah belum? Belum, masih jomblo. Oke. Waduh, ini hujan nggak apa-apa sambil basah-basahan. Aman, Apa aman. benar ada payung? Jika ada payung nih, seru. Tapi sebelum hujannya gede, oh ternyata ada payung. Terima kasih Kang Azhar. Satu-satu ini kita. Oke. Ini channel episode pertama ini berangkat dari yang ada, berangkat dari berantakan, lalu yang penting jadi. Nah, lumayan ya, cukup repot kali ini. Tiganya di sini saja. Nah, apa namanya? Berarti usia masih muda, pekerjaan ada. Kalau boleh tahu, tempat lahir di Garut di turunan Kidul, di Pamengpeuk. Tapi kalau domisili di mana? Kalau sekarang sih tinggal di ini ya, di Wanaraja. Wanaraja. Di Wanaraja. Itu ngekos atau apa? Bareng temen di Oh, rumah nebeng. teman. Nebeng. Oke, nebengers kita. Nebengers. Biasalah ini apa? Berpindah-pindah tempatnya. Nomaden. Nomaden. Ternyata Kang Ridwan Malik ini benar-benar berangkat dari yang ada, berangkat dari apa yang ada, berangkat dari keterbatasan, tetapi mampu untuk melakukan sesuatu yang maksimal. Alhamdulillah. Nah, berarti apa resep Kang Ridwan mampu menulis novel sampai cerpen apa novel? Cerpen ya? Yang mana? Yang ke Ubud itu. Oh, kalau yang ke Ubud cerpen. Oh iya. Yang ke Ubud itu menulis cerpen itu resepnya apa sampai mati-matian dan lolos? Kalau resep pertama sepertinya patah hati ya. Oke. Itu menjadi syarat utama. Ya, aku pikir setiap seniman ya, maksudnya apapun itu gitu. Akan mungkin sebagai pelaku teater, rasanya patah hati itu jadi bahan bakar yang oke gitu ya, untuk kita berkarya gitu. Nunjukin bahwa kita mampu nih hidup dari apa yang kita suka gitu. Bisa hidup dari apa yang ingin kita lakukan gitu. Terus kalau selanjutnya, resep-resep selanjutnya ya nggak ada resep khusus ya atau trik-trik spesial gitu.
cuma dari 2014 saya udah membiasakan menulis ya. Nulis sederhana aja, nulis catatan harian gitu. Jadi tiap hari tiap hari nulis catatan harian mulai dari 300 kata gitu sampai 1000 kata gitu per hari gitu. Itu rutin aja tiap hari gitu. Awalnya malah nggak pernah kepikiran gitu punya buku gitu atau misalnya nulis cerpen dan lain-lain. Cuma di proses menulis itu ya saya berkenalan gitu ya ketika kuliah dengan banyak buku gitu ya, buku-buku puisi, buku-buku cerpen, novel-novel gitu. Ya akhirnya itu yang bikin saya tertarik gitu. Wah ini kayaknya dunia saya. Ya terutama karena ini sih, karena mungkin kuliah, jurusan kuliah gitu. Saya di sastra Inggris gitu. Jadi Di kampus mana? di UIN di Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Jadi mau nggak mau gitu, maksudnya dari SMA udah baca novel gitu ya, novel-novel Perang Dunia II gitu, novel-novel perang salib dan sebagainya. Terus pas lanjut kuliah jurusannya sastra Inggris ya makin ketemu dengan hazanah sastra yang makin luas gitu. Ya maksudnya dengan penulis-penulis luar jadi lebih tahu gitu. Nah, ini yang kategori Emerging Writers, The Good Writer Festival itu, cerpen yang ditulis itu secara muatan pesan makna atau secara genre itu apa? Kalau untuk yang ke Ubud ya, sebetulnya nggak jauh beda dengan novel pertama saya. Kesannya sama gitu, semacam semacam ekoteologi lah ya gitu, katakanlah ekoteologi gitu, bahwa kita sebagai manusia, terutama sebagai saya misalnya sebagai muslim gitu, sering lupa gitu bahwa ada aspek lain selain dari hablum minallah dan hablum minanas gitu, yakni hablum minal alam gitu. Ya itu aja sih premisnya. Dan Jadi ya- habluminal hewan gitu. Ya hablum minal hewan. Ya kan maksudnya Habluminal hayawan. hablum minal hayawan gitu. Jadi kan si hewan ini juga bagian dari alam kita ya gitu. Ya dunia kan isinya nggak cuma manusia gitu. Jadi ya itu aja gitu. Terus coba membangun konflik antara manusia dan hewan gitu. Ya dalam konteks ini sih masih anjing, hewannya masih anjing di cerpen yang saya kirim ke Ubud. Berarti saya bisa menarik sebuah dugaan bahwa Kang Ridwan Malik ini berusaha untuk membangkitkan kembali kesesasaan Islam Indonesia kontemporer, saya kira begitu. Nah, sejauh ini apakah Kang Ridwan Malik itu memperoleh pengaruh dari hazanah kesusastraan Islam selain tadi karena jurusannya sastra Inggris? Apakah juga karena lulusan pesantren sehingga naskah-naskah kesusastraan Islam itu juga menjadi bekal atas keterpengaruhan karya yang dilahirkan apa gimana? Ya bisa dikatakan begitu. Tapi mungkin kalau dibilang ingin membangkitkan rada terlalu glorifikasi ya gitu maksudnya. Terlalu wow. Oh iya, maksudnya saya belum apa-apa gitu maksudnya. Cuma ingin memulai dari apa yang dekat dengan saya aja gitu. Ya kebetulan mungkin karena lingkungan gitu ya, di rumah saya dulu ngaji gitu, punya guru ngaji gitu dan lain-lain. Terus karena di pesisir gitu ya, punya anjing juga gitu. Jadi mulai dari hal-hal dekat seperti itu gitu. Kalau pengaruh bukan mungkin ya, udah pasti sepertinya terpengaruh sama cerpen-cerpen ini sih, Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus. Oke. Ya. Terutama kumpulan cerpen ini, konvensi kalau nggak salah judul kumpulan itu ya. Ya itu pas baca Kuncer itu, jadi saya jadi mikir, bisa nih gitu, maksudnya tema-tema keislaman dieksplorasi gitu, dengan oke lah gitu. Oke, sebentar, alhamdulillah dapat rezeki lagi tuh. Ini asbakiyahnya kita di bawah. Sok ya. Itu apa
kunyah-kunyahnya. Mana we tadi itu? Mantap ini. Ini mah hatur Oh, nuhun pisan dan kemantapan duniawi. Tos we hiji. Eta mah di dinya we sasarangan. Dek, eta kunyah-kunyah. Oke. Ini tahu apa sih omah? tahu kayaknya. Tahu nikmatin bismillah. Oh ya Kang. Tadi akan menyebut bahwa muatan pesan dalam cerpen serta novel yang ditulis Akang ini mengandung konsep teori ekoteologi. Nah itu teh teori apa dan dari pemikir siapa saya teh nggak paham. Saya nggak tahu. Astagfirullah. Kamu dari ChatGPT apa dari Google? Enggak, maksudnya kalau disebutin secara spesifik gitu ya, teori siapa atau dan lain-lain, saya juga nggak ngikutin. Cuma ya ekoteologi kan sesederhana apa ya? Sederhana bahwa dalam spirit beragama teologi itu juga tidak mengesampingkan apa aspek alam gitu aja. Saya memahaminya begitu saja. Jadi ya yang aku sebutin tadi aku kemarin. Ya, sok Yang sebutin tadi aja gitu maksudnya kita sering lupa di kita di Islam maksudnya ada aspek habluminal alam gitu. Bahkan lebih aneh lagi ketika saya cari, bukan aneh ya, maksudnya saya baru tahu gitu ngasih referensi di bukunya Prof. Kurai Shihab gitu ya. Kan beliau bikin buku 3 jilid tuh, Islam yang saya Islam yang saya pahami, Islam yang disalahpahami gitu. Entah di buku yang mana gitu saya lupa, tapi di situ ada tema tentang kita sebagai muslim juga harus menghargai atau menghormati benda-benda mati gitu. Kayak misalnya kursi gitu. Kursi, meja gitu. Karena si kursi ini pasti kan ada orang yang bikin ya. Ya. Ada tukang mebel, ada tukang mebel, terus ada tukang kayu gitu, ada tukang Ada yang menanam pohon. ada yang menanam pohonnya gitu. Nah itu ketika kita menghormati barang-barang benda mati seperti ini, itu juga sama dengan seperti kita sedang menghormati si pembuatnya gitu. Artinya maksudnya ini juga sebetulnya hidup gitu, karena dibikin oleh makhluk hidup juga kan. Maksudnya hidup dalam artian apa ya? Kita nggak boleh semena-mena juga gitu. Ya termasuk kayak gini lah ya, sesederhana teman-teman saya misalnya atau teman-teman Akang yang anak-anak motor gitu ya, kan sebegitu sayangnya ya sama motor gitu. Ya. Meskipun nggak ada dorongan ideologis gitu atau misalnya doktrin agama katakanlah gitu, tapi kan sangat menghormati sekali gitu bahwa motor itu benda yang menyatu dengan tubuh. iya betul gitu. Bahkan kan dikasih nama lah gitu kan motor dan lain-lain. Ya, Dia mungkin kayak payung ini namanya Eus. ya saya Widi berarti. Oke, itu cukup bisa dimengerti. Nah, nanti mungkin pemirsa warganet bisa lebih lanjut tentang teori ekoteologi, tanya-tanya di komen aja. Oke Kang, ini saya mau nanya lagi juga gini. Akang itu ikut acara Ubud Writer Reader Festival itu kapan pelaksanaannya? Lalu nanti di acara itu ngapain aja Akang deh? Apakah ke sana dagang dodol? Jaket kulit. Jaket kulit. Gimana tuh Kang? Si Ubud Writer Reader Festival ini kan festival tahunan ya. Jadi tiap tahun kalau nggak salah dari tahun 2008 udah dibuka tuh program Emerging Writers. Oke. Si program Emerging Writers ini tuh program khusus untuk penulis muda Indonesia.
Oke. Definisi mudanya itu ada dua, muda dalam usia, muda dalam karya gitu. Kalau usia itu nggak lebih dari 35 tahun. Kalau muda dalam karya itu belum menerbitkan buku lebih dari 2 gitu. Oke. Saya kan baru 1 ya gitu. Oke. Jadi tiap tahun ada tuh. Cuma saya baru mulai intens ngikutin program emerging ini tuh dari tahun 2 tahun ke belakang ya loh. Oh, sering ikutan dan baru lolos. Nah, enggak. Bagaimana? Justru belum pernah ikutan sama sekali Oke. gitu. Tahun kemarin ada rencana untuk ikut, udah nulis cerpen. Cuma kelewat si tanggal submit itunya. Oke. Si submit karyanya. Tapi kemudian tahun ini kemarin bulan Februari si submit cerpen itu. Nah, tahun ini nyobain lah ikutan gitu. Tahunnya loh masih baru pertama kali nyoba gitu. Itu berarti keberuntungan given. Ya, saya percaya itu rezeki dari Allah. Ya, karena tadi ekoteologi ya konsepnya. Aduh, saya teh jadi ngeri kalau ketemu akang seperti ini teh. Akang teh soleh banget ya. Alhamdulillah. Soeh, bukan soleh. Apakah sudah tidak hujan? Sepertinya tidak. Oke, ini lumayan rada mirip pohonnya Berat ya, megang ini. Oke. Ya enak ya. Ngopi ngerokok, ngopi ngerokok. Enak ini kopinya. Akang dicek lah eta audionya berjalan tidak? Oke. Ya soalnya nanti saya ngeditnya susah tuh. Oke. Nah berarti yang lolos ke Ubud Writer Reader Festival nanti bulan Oktober ya? Oktober. Dan nanti di sana akan bercerita tentang karya cerpen yang disubmit, kemudian akan launching buku novel yang sudah terbit gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, novel yang telah terbit Akang itu kapan dan apa itu novel? Kalau novel yang terbit itu ini Ajengan Anjing gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus judulnya begitu? Ya biar seru aja. Itu maksud dari novel itu apa sih? Kok terlalu bombastis, terlalu sensitif? Enggak bombastis sebetulnya. Saya ya maksudnya menyikapi judul itu tuh justru sangat sederhana sekali gitu. Iya kan kalau di gramatika bahasa Indonesia kan sesederhana maksudnya ajengan anjing itu dimaknai ajengan yang memelihara anjing gitu. Secara gramatika bahasa Indonesia ya gitu. Itu enggak ngata-ngatain ajengan atau pemuka agama, enggak gitu. Justru sebaliknya malah di novel itu tuh. Cuma kayaknya bisa ngasih bocoran kira-kira sebetulnya novel itu bicara apa, karena dari judul saya terlalu ngeri itu dengarnya. Ceritanya itu ada anjing lagi sakaratul maut. Ceritanya tuh ada anjing sedang sakaratul maut. Terus di tengah sakaratul mautnya itu seluruh kehidupan si anjing itu tuh diputar ulang tuh. Pernah denger nggak dulu kalau misalnya time skip, time apa ya? Time lapse gitu. Benar. Jadi kan beberapa saat katanya kan kita manusia gitu ya, kalau sedang sakaratul maut itu akan diputar kembali tuh rekaman kehidupan gitu ya dari awal sampai akhir itu. Nah, gue mikir anjing pun sama. Ya anjing pun sama gitu ya. Ya meskipun anjing itu kan nggak bakal ada balitungan ya, cuma bilatungan gitu. Kalau manusia kan selain bilatungan juga nanti balitungan akan dihitung gitu ya. Ya itu maksudnya. Nah ceritanya itu gimana ya biar nggak spoiler. Ya ceritanya itu si anjing ini tuh mati karena arogansi inilah keluarga pesantren. Itulah penerusnya. Oh berarti ada satu sikap di pesantren dalam konteks novel itu yang tidak
memperlakukan anjing sebagaimana mestinya, atau kira-kira mungkin karena ada salah satu cara pandang fikih mungkin ya, yang ya memang ada beberapa yang kategorinya haram bahkan ya. Najis mughaladzah. Ya, iya. Najis berat. Najis mughaladzah, ya. Mungkin di situ diulas juga ya bahwa sikap warga penduduk di kampung tersebut yang ada pesantren tersebut mungkin menganut mazhab fikih tertentu mungkin ya. Ya. Iya gitu. Tapi ya bukan terutama, umumnya ya banyak juga berbicara tentang tempat-tempat atau mitos-mitos yang ada di tempat kelahiran saya gitu ya, di selatan. Oh, di selatan. Ya, kayak hutan larangan Sancang gitu ya. Terus kehidupan gimana Islam pesisir gitu ya. Kalau apa bedanya misalnya Islam pesisir dengan Islam yang pegunungan Di gitu ya, agraris. di agraris gitu. Lalu sejarah tokoh-tokoh. Ya, sejarah tokoh-tokoh gitu. Dan landscape lah ya. Ngomongin landscape-nya ngambil Garut Selatan gitu. Garut Selatan, pra kemerdekaan gitu ya. Oke. Ya apalah, kebun karet, kebun sawit gitu, pantai udah pasti gitu. Ya, berarti selain fiksi juga ini karena konteks kehidupan tanah kelahiran yang memang bumbu fiksinya ada dan bumbu faktanya ada. Oke, Kang. Nah, ini saya pengen tahu juga, mungkin pemirsa warganet juga, seperti apa sebetulnya sikap manusia terhadap seekor anjing di barat dan di timur. Karena kan kalau di barat itu seekor anjing itu seperti anak gitu, seperti bayi, bergumul langsung gitu dengan urusan domestik gitu ya di rumah gitu. Apa seperti apa kira-kira? Hujan lagi. Iya, hujan lagi. Pasang lagi. Evakuasi. Kalau ditanya gitu ya, sejauh pengamatan saya yang pendek ya, mungkin bukan pengamatan sih, gaya banget ya pengamatan. Maksudnya kalau ngelihat di film-film gitu ya, atau mungkin ya terutama film misalnya, atau baca buku gitu. Kalau di barat kan kecenderungan apa ya? Ini mah barangkali karena kehidupan di barat itu individualistis gitu ya. Jadi mereka tuh kan nggak terlalu akrab dengan tetangga gitu ya, karena mungkin disibukkan dengan kerja yang gimana gitu. Nggak ngerumpi. Yang nggak ngerumpi gitu ya, teh juga mama di orang gitu ya, terus gitu, nggak begitu gitu. Jadi mungkin dia, nah biasanya kan si pengganti untuk apa ya, menghibur diri mungkin, atau biar ada temen gitu, jadi melihara anjing gitu. Tapi kalau di kita, bukan di kita di Indonesia, tapi mungkin saya persempit ya, di tempat saya lah ya gitu. Anjing itu kan tidak diperlakukan sebagaimana orang barat memperlakukan anjing gitu. Jadi anjing hanya diperlakukan ya sebagai teman, tapi teman untuk ya berburu gitu ya, untuk menjaga tanaman dari hama gitu ya, untuk apa? Untuk sifatnya sebagai alarm gitu. Ya dia memang benar-benar diambil fungsinya gitu. Kadang di novel itu juga saya ini ngomongin gimana anjing itu jadi kehilangan apa ya, jati dirinya lah ya. Iya. Misalnya gini, stray dog gitu ya, atau stray cat, kucing liar atau anjing liar, atau misalnya kucing liar yang kita kan keren tuh kemana-mana, misalnya bawa makanan kucing, terus kita ngasih makan kucing liar gitu-gitu. Nah katanya itu tuh bisa bikin insting kucing itu jadi lemah gitu. Karena dikukut, dimanja gitu sama Iya. kita gitu. Jadi dia tuh nggak perlu nyari makanan lagi gitu, karena sudah dinabobokan gitu ya oleh orang-orang ini gitu.
ya mungkin sekali nggak apa-apa gitu. Ya anjing pun sama gitu. Kalau di barat kan kelihatannya gitu ya, nggak tahu juga gitu. Hari ini ya di barat hari ini gitu, kayaknya anjing itu sudah kehilangan fungsi itu tuh, udah kehilangan keanjingannya gitu ya. Oke. Karena dia bahkan dipakein baju gitu ya, dimandiin atau misalnya kalau mau pup gitu ya, dia ngerti tuh ke Dia dirawat kloset, lah ya. dia dirawat udah kayak manusia gitu. Padahal kan nggak begitu gitu, harusnya ya anjing mah biarin aja gitu. Maksud biarin aja tuh, ya dikasih makan gitu, tapi jangan sampai kasih sayang kita itu malah bikin dia menderita gitu ya, dalam tanda kutip. Ya membunuh insting alami dia gitu. Nah, terkait cara pandang Ini ngomong kenapa sih? peradaban Islam, tadi ya beberapa pandangan mazhab fikih yang berbeda, itu sepengetahuan Akang Ridwan Malik itu seperti apa sikap manusia, khususnya umat Muslim di peradaban Islam terhadap perlakuan seekor anjing gitu. Saya akan mulai dari anjing itu sering dijadikan apa karakter utama gitu ya, atau tokoh utama untuk menegur gitu sikap manusia yang arogan atau sombong gitu ya. Ya misalnya di cerita Abu Yazid Al-Bustami gitu ya, seorang sufi gitu. Beliau gitu ditegur oleh anjing gitu. Karena merasa takut gitu ketika dia malam-malam keluar berpapasan dengan anjing gitu, takut kena najis gitu. Gamisnya. Iya. Nah terus mungkin saya baca ini lagi-lagi Prof. Shihab gitu, Sirah Nabawiyah Prof. Shihab itu diceritain tuh bahwa kakek kelima Nabi Muhammad itu namanya Kilab bin Murrah gitu ya. Jadi Kilab ini dinamai Kilab oleh ayahnya dengan tujuan supaya beliau itu punya kesetiaan seperti anjing dan supaya punya keturunan yang banyak seperti anjing gitu. Dan Kilab itu kan bentuk jama dari kalbun ya anjingnya. Ya bentuk jama. Jadi artinya Kilab itu anjing-anjing gitu. Nah jadi melihat dari situ ternyata dibaca kemudian bahwa di Arab gitu ya, sebelum Islam, pra-Islam lagi, itu mereka masyarakatnya udah dekat sekali gitu dengan anjing. Anjing itu hewan yang domestik gitu. Ya terus kemudian di buku-buku selanjutnya yang saya baca sebagai referensi gitu ya, penulisan, bahwa ya banyak cerita gitu ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan salat gitu. Ada anak anjing bermain-main dekat pengimaran itu apa ya? Dekat tempat sholat. Mihrab, dekat mihrab gitu ya. Terus bahkan cucu Nabi katanya diceritain juga sering main-main sama anjing. Para sahabat Nabi atau paman-paman Nabi juga pada punya anjing. Jadi ya sebetulnya anjing itu tidak sejauh itu jaraknya dengan kehidupan kita itu, sangat dekat justru. Ya kalau merunut itu. Oke kan, sepertinya episode pertama ini part 1 kita tutup dulu karena ini perlu evakuasi. Nanti part kedua kita lanjut di Kampung Akar. Siap. Ya nanti akan berkunjung ke Ciklet sambil melihat komunitas sastra yang akan buat itu. Iya. Ada di saya sama teman-teman ini Musafir, kelompok Musafir. Apa itu? Murak Sastra Pesisir. Oke. Jadi orang juga berdedikasi mengembangkan literasi dari pelatihan. Ya sebisa-bisanya semua begitu. Baik. Selamat sore pemirsa warganet. Part 1 episode 1 saya tutup dulu karena ini perlu evakuasi. Saya juga mau lanjut kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Balong Cafe
atas izin, atas berkah yang telah tersaji. Semoga semakin lancar usahanya, semakin berkembang, dan pada seluruh pemirsa warganet, kalau main ke Kabupaten Garut, datanglah ke Balong aja. Kafe ada balong, ada gunung-gunung. Oke, yang kedua pasar ya. Terima kasih. Oke. Nah. I'm sublime, get your ticket, wait in line. You're so iconic, rocket, take them supersonic. You can't see it, all the speed, all the shine. Supersonic, catch me.